Oke, yang udah siap boleh di on cam. Nanti kelasnya sebentar lagi aku mulai nih 3 menit. Aidan di sana pukul 11 ya? Udah siang. Iya, Aidan. Betul? Oh, pagi. Pukul WIT di waktu Indonesia Timur. Oke. Berarti kalau di sini pukul 9, di sana pukul 11. Betul ya, Aidan? Tuh. Betul. Wih. Tapi tetap semangat ya, Aidan. Nah, hari Ya. ini kita bakalan masuk ya teman-teman ke materi vektor art. Wih, udah beda lagi nih. Udah tidak pakai games, tapi yang tugas-tugas yang di games jangan lupa ya. Nah, sekarang itu sudah masuk ke lesson, bentar, lesson 10. Sudah masuk ke lesson 10 atau pertemuan yang ke-10 nih. Nah, sebelum itu seperti biasa aku mau share screen buat teman-teman. Sambil aku lihat ya di sini. Teman-teman bisa lihat seperti biasa. Masih banyak yang merah nih. Wih, masih banyak yang merah. Nah, yang merah-merah kayak gini, teman-teman, boleh dikabarkan kelasnya itu sudah mengikuti atau belum. Nah, nanti kalau misalnya dari admin masih belum follow up teman-teman, nah teman-teman boleh nanti aku kasih nomor dari operasionalnya. Nanti teman-teman boleh bantu di chat. Bilangnya gini, permisi Kak, nama aku misal Aidan gitu ya. Aidan Miss Lessonnya itu kata Kak Dimas Miss Lesson ke-8 misal gitu ya. Nah, kalau ada yang miss lesson atau misalnya tidak ikut pertemuan itu ada kelas penggantinya teman-teman. Jangan khawatir. Jadi, ketika kalian absen pada hari pada hari Minggu, misal di hari ini, itu nanti ada kelas pengganti. Nah, biasanya kelas pengganti itu akan di follow up setiap hari Rabu jadwalnya. Nanti masuk tuh ke nomor HP orang tua kalian. Nah, terus semisalnya sampai hari Rabu tidak ada kabar, itu boleh kabarin ke aku. Nanti aku cek nih di data operasional, apakah sudah di follow up atau belum. Nah, yang bisa melihat chatnya itu hanya kalian dengan operasional. Jadi kayak misalnya pengen nego hari, pengen nego jam, jangan di jam 4 sore, aku masih sekolah gitu. Atau di jam 7 malam pas aku udah istirahat gitu. Atau udah siap untuk belajar lagi. Ya gitu ya teman-teman. Jadi caranya gitu. Kalau misalnya teman-teman jadwalnya itu nggak pas, itu boleh dinegosiasi kepada operasional. Namun, jika itu jadwalnya udah full banget nih, cuman ada di hari itu dan di jam itu aja. Nah, itu boleh teman-teman pertimbangkan, ambil, atau dari operasional bakalan ngasih arahan lagi gitu ya. Itu untuk kelas pengganti. Oke. Nah, di sini masih ada nih yang merah. Sayang banget loh pertemuannya kalau misalnya nggak diikutin ya. Kayak punyanya. Bentar, aku refresh. Sekarang itu udah pertemuan ke-10. Gaya teks. Yuk, yang belum open akun Algonovaya, silahkan dibuka ya. Yang belum itu ada Nisrina, Nafisa, Meisha, sama Hyuna. Ada Hyuna kah? Apakah ada Hyuna? Oh, ada Hyuna. Hyuna, ada? Serta Nisrina. Nah, Hyuna masih belum ada kabar ya untuk yang ini, pertemuan keduanya. Masih belum ya? Soalnya aku selalu follow up terus nih ke bagian operasional. Kak, untuk Hyuna apakah sudah dapat kelas pengganti atau belum gitu? Nah, dia belum ya? Kak, Mas, Hah? Kak, Gimana? Hyuna? nanti malam jam 7 ada pengganti kelas kedua. Terus kedua. Oh, tapi udah dikabarin. Udah. Sudah. Oh, oke. Nanti boleh ya. Sama gini ya, kalau misalnya Yuna sudah mengikuti, misal nih, Kak, aku udah mengikuti nih di pembelajaran lesson 2, Miss Lessonnya. Atau misalnya
Hyuna udah ikut di pembelajaran lesson ke-6 gitu ya. Itu nanti tolong dikabarkan ke aku supaya di aku di tracking. Soalnya datanya hanya bisa dilihat oleh Hyuna sama operasional gitu. Jadi aku itu cuman bantu follow up nih, bantu follow up ke bagian operasional. Misal gini, Kak, Hyuna belum dapet nih kelas mengganti. Itu bisa minta tolong di follow up kembali nggak dari operasional. Nah, dari aku nanti screenshot pesannya Hyuna nanti aku lampirkan tuh ke bagian operasional. Belum dapet nih Hyuna, mau dikabarin dong gitu. Nanti dari operasional bakalan ini nih diskusi em, sama Hyuna. Gimana tuh untuk pertemuannya di hari ini dan jam sekian bisa nggak gitu? Biasanya kayak gitu. Oke, itu ya. Nah, ini absensi teman-teman atau ibaratnya ini membantu teman-teman supaya tahu nih kira-kira teman-teman em, terkendala atau ada ada miss lesson. Jadi jangan khawatir, setiap minggu aku bakalan selalu share screen kayak gini supaya teman-teman tahu nih kira-kira aku miss lessonnya itu lesson keberapa ya atau pertemuan keberapa ya. Nanti bisa dilihat di sini nanti aku bantu. Nanti kalau tiba-tiba teman-teman kaget kayak, oh kok kak aku masih ada yang merah ya. Nah itu boleh dikabarkan ke aku yang merahnya di bagian mana. Nanti teman-teman kasih tahu aku. Misal kak aku udah ikut pertemuan ini, tapi kok ini masih merah ya. Nah itu boleh dikabarkan gitu ya. Jadi aku transparansi banget nih kalau misalnya absensi. Jadi teman-teman bisa lihat. Soalnya sayang banget ya untuk pertemuannya jika tidak diikuti ya. Nah, oke. Itu untuk info pagi hari ini. Nah, sebelum itu aku mau nanya, untuk aplikasi Inkscape-nya masih ada yang error? Inkscape. Aplikasi Inkscape tuh yang bagian ini, guys. Nah, yang ini kita udah masuk ke bagian ini, teman-teman. Udah mulai masuk ke aplikasi atau software baru. Nanti, nanti, nanti setelah Inkscape ini, nanti setelah Inkscape, kita bakalan belajar pemodelan 3D juga nih. Wih, ada animasi juga, terus ada tata letak nih, ya. Jadi kita banyak nih desain grafis tuh, nggak selalu cuma coret-coret atau desain di bagian kanvas, tapi juga kita bakalan mainin yang namanya vector art. Vector art itu kayak gimana Kak? Nih, aku kasih lihat. Vector art itu inget nggak yang materi kita make pen tool yang katanya itu ada titik, pola, dan garis. Nih, ini titik, kita tarik garis. Nah, nanti dari garis ini kita bisa bikin sebuah pola. Tuh. Nah, misal udah jadi seperti ini. Nah, feel-nya, misal aku pengen kosongin. Nah, feel-nya udah kosong. Stroke-nya, aku kasih warna ini. Nah, coba feel-nya aku trik lagi. Feel-nya sudah ada. Nah, seperti ini. Misal seperti ini kita nanti mainnya. Ini untuk vector art nantinya. Nah, di vector art, ya teman-teman, di vector art sendiri, itu banyak sekali untuk teknik-tekniknya. Bos, Bakal kasih tahu. Intinya, vector art itu kita nggak pakai brush lagi. mana? Nah, Mainin itu sama waktu kos. di game kita Dan pakai ini brush ya. Ya kayak misalnya itu kuas gitu, sama kos. kuas dibuat kayak gini. Nah, Udah tuh. tutup. Dulu Nanti kamera waktu kita pakai games kita pakai yang namanya kuas. Nova sama Nah, kuas ini kamera. disebutnya bitmap, gambar-gambar bitmap. Dia itu kayak gambaran lukisan. Tapi kalau untuk vector art itu kita narik sebuah titik kepada garis. Jadi kayak bikin pola nih. Set, set, set. Tuh. Jadi kayak mainin ini. Main komedi putar. Jadi ketahuan nih untuk titik pola dan garisnya. Nah, kalau misalnya udah dihubungkan, dia lebih enak kalau kita pengen tracing sebuah gambar. Misal kita pengen ngambil gambar ini. Aku kasih contoh dulu untuk di pagi hari ini. Apa itu vector art? Kita kenalan dulu. Misal aku cari kucing. Kucing. Nah, kucing.
Misal aku ambil kucing yang agak imut dikit. Nah, ini nih. Wih, imut nih. Agak lucu ya kucingnya nih. Kita copy image-nya. Wih, lucu banget kucingnya. Terus aku paste di sini. Nah, terus enaknya vector art tuh kita tracingnya kayak gini, teman-teman. Presisi banget. Lihat ya. Set, set, set. Nah, tuh kayak gitu. Set. Jadi bikin apa namanya? Bikin ini kucingnya enak. Tuh, cuman pakai mouse. Bermodalkan mouse, teman-teman udah enak nanti bikinnya. Tuh, ya, bikin kepala kucing misal. Nah, vector art nanti kita bikinnya kayak gini. Ada yang namanya teknik caching. Set. Nah, nanti yang modelan kayak gini bisa kita hapus. Gitu ya. Itu pengenalan untuk vector art. Jadi nanti kita bisa pakai yang namanya pen tool. Namanya pen tool. Ini dia. Pen tool. Ini. Nah, terus teman-teman, aku punya alternatif. Semisalnya, aplikasi game kalian, sorry, aplikasi Inkscape kalian nggak bisa dibuka. Ada software website namanya Figma, ya, Figma. Nah, di Figma ini kalian hanya tinggal login aja, kayak gini. Tuh, hanya tinggal login. Dengan login atau get started for free. Nah, continue with Google kalian. Misal ini. Ini aku kasih solusi nih buat teman-teman yang ketika lagi install mungkin ya, install si aplikasi Inkscape-nya itu nggak bisa. Nah, nanti tampilan Figma itu seperti ini. Ya, Bisa. ya aku fokus. Desain. Oh, student boleh. Something else. Dengar. Dengar ya. Use Figma product before is every time. Continue aja. Nah, continue. Starter. Continue. Tanpa beli sesuatu. Nah, secara gratis. Pilih yang grafik. Skip. Nah, nanti tampilan Figma tuh seperti ini, guys. Ya. Jadi kita ada dua tipe nih. Kalau pengen belajar tentang vector art, kita pakai aplikasi Inkscape. Terus kita juga bisa pakai aplikasi software ya di website namanya Figma. Dia berbasisnya website. Jadi jangan perlu khawatir, jangan takut. Jangan takut teman-teman. Website ini support di segala kondisi. Ya, mau itu di MacBook yang tipikalnya di bawah i3 itu masih bisa karena dia berbasisnya website. Nah, Figma sendiri enaknya teman-teman kayak gini. Kita cari di draft, misal project. Nah, di alt project diklik terus pilihlah yang satu ini. Set, nanti bakalan muncul kanvas kalau di Figma. Sama halnya, sama halnya kayak di Inkscape. Nah, kalau Inkscape dia langsung seperti ini tampilannya, ya. Ini Inkscape. Figma pun sama. Cuman bedanya kalau di Figma, teman-teman, layernya ada di sebelah kiri. Nah, kalau Inkscape layarnya ada di sebelah kanan. Nah, tapi Figma itu sederhana. Cuman ada ini aja. Pen tool-nya pun sederhana tuh. Set, 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 set. Nah. Kayak gitu ya. Nih kalau misalnya teman-teman ketika buka Inkscape-nya nggak bisa gitu ya. Ada soalnya ada. Em, Bukan. beberapa kasus di murid aku itu ada Inkscape-nya nggak bisa. Jadi Aku aku sudah. alihkan menjadi Ah, pakai Figma untuk beberapa murid. udah ada. Nah, terus
teman-teman, ketika pengen bikin layar baru, itu silakan pilih namanya frame. Bikin kanvasnya. Terus ditarik aja seperti ini. Oh, Nah, kalau di Figma tuh ada kayak gini, teman-teman. Diklik ini, lalu pergi ke sini. Nah, ini ada nih frame by frame-nya. Tablet, terus ada desktop, ukuran monitornya berapa, misal ukuran monitornya itu 1440 kali 1024. Terus ada yang telepon. Nah, telepon ukurannya iPhone Air, iPhone 16 ya. Enaknya kalau di Figma. Terus kalau presentasi berapa tuh slide-nya. Nah, tinggal diklik aja nanti dia muncul. Set. Ini kalau Figma. Nah, kalau di Inkscape, kalau di Inkscape, dia tinggal klik yang file, terus new. Nah, dia nanti muncul. Ups, sebentar. Settingannya salah. Bentar. Aku close satu. Di file, new from template. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Tuh. A4 landscape, use letter portrait. Untuk video ada, untuk screen pun ada tuh, desktop. Tuh, shape builder. Tuh. Ada juga di Inkscape. Jadi kita belajar teknik dasarnya dulu pakai aplikasi baru atau software baru. Ya, teman-teman. Oke. Kak, Ya, Kak, ya, ya. dia Silakan. bisa di HP Android nggak? Yang apa? Ini apa sih namanya Figma? Figma. Sebenarnya bisa. Setauku bisa ya. Yang ini. Setauku bisa. Setauku Figma tuh bisa. Karena dia berbasisnya website. Cuman gini. Kalau di Android bisa. Nah, cuman ada cumannya. Ini nih. Nah, coba dicoba dulu. Aku waktu itu pakai ini. Waktu masih desain tuh nyoba iPad-nya teman aku dan dia pakai Figma. Nah, dia kan punya ini ya, apa sih namanya? Isi digital pen-nya. Nah, jadi lebih enak dia waktu itu. Pas aku nyoba ya di iPad, pas Figma ini, dia klik ini, ya si pen tool-nya, mulus banget teman-teman. Tinggal klik gini, tarik-tarik gini, langsung jadi dia. Tuh. Nanti tools-nya itu buat ganti-ganti si titik koordinatnya, kalau Figma itu kayak gini. Set, set, tuh langsung muncul dia. Nah, kayak gitu ya guys. Aku pengantar ini dulu, vector art. Karena supaya kita paham dulu nih vector art itu apa. Vector art itu gambar sebuah garis menggunakan kurva. Kurva tuh yang mana? Kurva tuh yang ini nih. Lihat ya. Kurva tuh yang ini nih. Tuh, yang ada tangan-tangannya. Tuh, definisi kurva kan sebuah garis yang melengkung. Ya, lengkungan garis. Dan di itu ada angka-angkanya. Tapi kita nggak pakai angka-angkanya. Yang penting kita lihat pola garisnya ini ngebentuk sebuah bentuk yang pengen teman-teman bikin. Oh, bisa kayak gini, bisa seperti ini. Nanti kita belajar, guys. Set, set, set. Nah, di Inkscape pun sama nanti. Kita bikinnya juga pakai pen tool. Set, set, tuh. Tuh, ada tuh yang tangan-tangannya. Cuman nanti kita bakal belajarnya satu-satu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan dulu. Gimana teman-teman? Yang nggak bisa buka Inkscape-nya siapa aja? By the way, aku mau data, nanti aku ajari yang Figma juga. Karena pembelajarannya ini simple, teman-teman, yang vektor. Gimana? Ada yang nggak bisa dibuka Inkscape-nya? Siapa? Oh, bisa semua berarti ya? Aku anggap. Atau ada yang nggak bisa? Halo? Oh, bisa semua berarti ya? Oh, Yuki udah bisa Inkscape-nya. Gimana Yuki? Boleh on mic. Ah, belum. nggak bisa dibuka Inkscape-nya. Belum bisa. Nggak bisa. Kalau pakai Figma bisa nggak, Yuki? Nggak tahu. Figma tuh coba Yuki coba gantian. Yuki yang share screen. Sini aku pandu. Ini aku ada alternatif nih buat teman-teman yang nggak bisa buka Inkscape-nya. Nah,
Memang agak susah kalau di sini. Tapi nanti aku bakal kasih. Nah, ini Yuki ketik di bawah tuh, di bawah, jangan di atas. Di situ diketik Figma, Figma, Figma. Nah, enter. Yang mana? Di enter aja, nggak apa-apa. Klik enter di komputernya. Nah, dia loading. Nah, kalau misalnya Inkscape-nya nggak bisa, pakai Figma aja, nggak apa-apa. Nanti aku ajarin basic tool-nya. Klik yang atas tuh. Figma the Collaborative Interface Design Tool. Nah, sebenarnya Figma ini sering dipakai para desainer profesional, apalagi di bidang UI UX, developer sebuah website. Nah, nih aku kasih contoh. Oke, diizinkan aja, izinkan. Itu disilang di atas tuh, yang bahasa Inggris bahasa Indonesia disilang aja. Kita pakai Yang bahasa mana? Inggris aja biar mudah. Disilang, disilang. Yang ini juga disilang. Betul, biar kelihatan semua. Get starter for free. Get start for free. Betul. Nah, dilanjutkan habis itu. Continue. Continue with Google. Continue with Google. Yang di atas. Betul, yang itu. Nah, yang pakai Wayan Lestari. Pakai akun Google itu. Mm-mm, nggak apa-apa. Tekniknya sama kok. Lanjutkan. Dilanjutkan. Lanjutkan. Betul. Nih. Nah. Kak, Ya, Hyuna, kenapa? aku pakai tanpa apa bisa? Inkscape-nya Hyuna bisa nggak? Belum bisa, belum download. Belum Belum bisa ya. download. Oke, Hyuna samain aja nggak apa-apa ya, pakai Figma juga. Figma juga aku kasih materinya kok. Aku Nah pakai aja. tab kak. Gitu. Aku pakai tab kak. Pakai apa? Tablet. 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 Oh, bisa dibuka nggak si Figmanya? Di search di tablet, ketik namanya Figma, Figma. Dia website bentukannya. Harusnya bisa. Soalnya aku juga pakai iPad waktu itu. Di continue aja, Yuki. Nggak Continue. bisa. Nah, Betul. untuk Google. Nah, ini Download aplikasi atau ketik gimana? namanya Yuki. Yuki gitu. Kak, aplikasi kak. Bukan aplikasi kalau Figma itu website. Jadi tidak perlu di-download enaknya. Nanti Oke. abis ini aku cek punya Yuna, oke? Aku bantu punya Yuki dulu. Habis ini aku ke Yuna deh. Oke, di next aja Yuki. Ini Nah, continue. continue betul. Di continue. Continue. School, school, order atau student. Boleh di order juga. Continue. Nah, nanti aku habis ini ke something else. Something else yang bawah. Terus di continue. Nah, ini di skip. Skip aja. Itu ada bacaan skip kan? Heeh, di skip. Betul. Terus no, it's yes many time. Yes many time aja. Yes many times. Betul. Dah. Habis itu pilih yang paling kiri. Yang starter. Diklik. Udah. Coba scroll ke bawah. Ada bacaan next nggak? Di scroll lagi ke bawah. Nah, skip aja. Di skip. Nah, skip lagi. Tuh. Nah, udah muncul nih. Sekarang Yuki pergi ke All Project. Ada di sebelah kiri. Bacanya All Project.
Nah, itu pilih yang nggak ada gambar bintangnya di bawah tuh, kiri, kiri bawah. Yang kanan itu boleh pilih salah satu. Pokoknya yang di kolom bawah. Nah, udah nih, udah masuk. Oke, udah masuk ya punya Yuki. Oke ya, habis ini aku mau ke Hyuna. Boleh Hyuna? Habis ini nanti aku ke Airin. Oke, nah ini nanti Yuki tunggu aja. Aku ke Hyuna. Hyuna boleh share screen? Aku cek. Habis ini nanti aku ke Airin. Oh, ini Airin tinggal di skip aja. Airin boleh di skip. Yuna pergi ke browser Google Chrome-nya. Nah, get starter for free tuh. Get start for free. Nah, continue with Google. Bukan yang email ya. Nah, Hyuna aja diklik itu untuk login ke akunnya. Nanti biar nggak apa ya? Biar kedetek ini tuh project punyanya Hyuna. Nah, bentar aku cek juga. Di skip aja ya untuk Airin ini. Soalnya ini cuman skip lagi Airin. Nah, ini udah masuk. Boleh ke All Project. Airin, All Project. Betul di situ. Nah, yang bawah tim projectnya ambil yang ini ya. Betul yang bawah tuh. Oke. Aku ke Hyuna lagi. Nah, ini udah masuk ya, Airin. Hyuna, silahkan klik yang bagian school. Hyuna. Betul. Nah, nah, kalau Airin udah selesai, boleh di stop share screen. Ini nanti aku jelasin lagi kalau udah di halaman ini. Oke, Hyuna, silahkan continue setelah student. Nah, pilih something else. Betul, continue. Terus ini jangan diisi, di skip aja. Nah, itu ada bacaan skip ya. Di skip. Yes, many time. Biar tidak ada tutorial, kepanjangan kalau ada tutorial. Nanti aku bakal. Nah, klik yang starter, yang paling kiri, yang free. Nah, di scroll ke bawah, continue. Nah, di skip lagi. Di skip lagi. Nah, sekarang bisa ya. Kalau di tab enak nih. Klik yang all project. Man, All project tuh di kiri. Di paling kiri ada bacaan all project tuh. Waduh, papan tulisku hilang nih. Bentar, aku cari papan tulisku itu. Yang bocor-bocornya hilang. Itu klik yang tim project. Tim project yang bawah tuh kan ada kolom kosong ya. Nah, dah, udah masuk sini, udah aman. Boleh di stop share screen, aku lanjut ya. Kakak, Udah boleh stop share screen, ini udah masuk ke Figma-nya. Enak kan? Kalau misalnya berbasis website. kasih Kak. Yuk, sama-sama. Nah, gitu ya guys. Aku ada alternatif. Santai aja. Nah, di sini aku punya alternatif guys. Jangan khawatir kalau untuk kurs sekarang. Ada alternatifnya. Alternatifnya banyak. Bentar. Kita sekarang masuk ke pembelajaran. Oke, udah aman semua ya? Aman? Aman semua ya? Maupun Inkscape-nya maupun Figma-nya udah pada aman? Aman? Ada yang masih belum login ke Inkscape ataupun Figma? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke materi. Nah, ini dia. Kita masuk ke materi. Sebentar, aku hapus dulu yang ini. Bukan HP-nya aja, itu gak penting mama. Mak, HP-nya tuh pergi mak. Set, aku hapus. Mak, Oke, HP-nya gimana? teman-teman. Kita masuk ke materi. Materi hari ini adalah menyesuaikan gaya teks dalam desain. Oke, menyesuaikan teks dalam desain. Modul 2, tinjauan.
Buka tugas di platform lalu review. Oke, teman-teman, kita ikuti panduannya. Kita pergi ke kursus. Ke kursus yang materi lesson 10 gaya teks dalam. Nah, di sini ada tinjauan nih, teman-teman. Kita buka sama-sama. Oke, ada tinjauan, guys. Alat apa yang kami gunakan di editor raster game? Oh, dia mengulas nih, kayak ujian, ada ujiannya. Tapi gak apa-apa, kita kerjain bareng-bareng. Yuk, dibuka. Ini aku kasih kunci jawaban. Ini aku kasih kunci jawaban biar teman-teman tugasnya terisi juga. Kan lumayan ya? Nah, ini pilih yang mana ya? Alat yang gunakan untuk editor raster image, menambahkan tulisan ke kolase. Pakai yang A. Set. Nah, di next. Kata apa yang digunakan untuk mendeskripsikan gambar draft cepat? Hmm, sketsa. Coach, Ya, gimana? coach punya saya belum kebuka, coach. Akun ya? Bukan Akun gininya. apa tuh? Nggak kebuka punya Airin. Hah? Gak kebuka? Yang lesson 10? Belum. Coba di refresh. Cara refreshnya ini nih, ada buletan di pojok kiri atas tuh. Coba di refresh. Di reload. Nanti dia akan kebuka. Coba. Bisa? Yuki? Bisa. Nah, oke, aku lanjut ya. Teman-teman, ayo. Nih, aku bantu. Kita selesaikan dulu yang ini. Ini adalah sketsa. Nah, centang. Alat apa yang digunakan di editor game untuk menguraikan sketsa? Menguraikan sketsa ya. Kita pakai ini kah? Ada ini, ada ini. Coba aku pilih ini. Set. Oh, benar, penbrush. Kita next. Nama gambar yang bisa diperbesar sesuka hati tanpa menguraikan kualitasnya. Gambar, dua gambar. Gambar raster atau vektor? Aku pilih salah satu. Ini salah deh. Tuh kan? Yang benar adalah vektor. Karena vektor gambarnya enak banget. Walaupun diperbesar, diperkecil, dia nggak bakalan pecah. Loading itu. Bisa ya? Nah, Loading. gambar vektor terdiri dari objek, bukan pixel. Kalau pixel itu bitmap. Nah, terdiri dari beberapa bagian dia. Untuk memperbesar, mengubah ukuran, pakai ini. Tuh. Oh, salah ya. Oh, pakai ini untuk memperbesar. Select tool. Ntar pakai select tool. Em- Menyalin dan menempel. Hmm, lapisan. Kah? Atau objek? Edit. Oke. Ini dia jawabannya. Nah, satu udah selesai. Oke, teman-teman. Udah dijawab? Oh, kenapa nih? Hyuna dan juga Airin. Coba aku cek. Ada apa nih? Nggak bisa masuk. Airin nggak bisa masuk? Ya. Oke, sebentar ya. Aku cek punyanya Nisrina atau Airin. Mana nih Airin? Airin. Oh, ini dia. Nih akunnya Airin. Aku kasih di personal chat Zoom. Personal chat Zoom-nya punya Airin. No chat Airin. Nah, ini username-nya Airin. Terus ini passwordnya. Nih, aku taruh di personal chatnya Airin. Tuh, di chat Zoom.
Nah, sekarang Hyuna Algonovanya bisa kah? Masih muter-muter ini. Masih muter-muter loading. Ditunggu. Masih Udah muter diambil ya. iPhone. Sudah. Lagi loading. Tapi sinyalnya udah bagus ya. Mm-mm. Oke, oke. Ganti ya. Nanti pulang. Jadi guys. Masih muter ya. Kita aneh kayak gini aja. Coba. Oh, ini udah nih. Bentar lagi muncul nih. Harusnya. Coba ditunggu. Keluar kota sih deh. Hah? Keluar aja dulu. Bagus ya. Keluar. Oh, masih muter ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Mungkin pulang. Nah, nah, pulang. coba login ulang untuk Hyuna. Coba bentar aku cek punyanya Hyuna. Hyuna punyanya Hyuna. Coba kita cek punyanya Hyuna. Ini si Haula. Oh, ini dia. Nah. Oh, ini nih. Untuk Hyuna akunnya ini nih. Sebentar. Aku taruh di chat Zoom personal chatnya. Personal chatnya Hyuna. Nah, ini. Username-nya ini. Terus kata sandinya ini. Nih, aku tadi personal chat. Itu yang Dimas Sakti. Nah, itu. Nah, jadi kalau di personal chat cuman Hyuna yang bisa lihat pesannya. Jadi teman-teman yang lain gak bisa lihat untuk akunnya. Kok ini aku nggak muncul ya untuk tulis-tulisnya? Harusnya host tool, lock meeting, hide, enable waiting room, partisipan, share video. Wait, guys. Bisa, Hyuna? Loading. Loading ya? Oh ya, ditunggu aja. Oke, sambil nunggu Hyuna, aku boleh lanjut share screen ya, teman-teman. Boleh di stop share screen-nya. Coba kalau aku close share screen-nya Hyuna, apakah lancar sekarang? Lancar gak sekarang Hyuna? Coba cek. Masih ya? Masih belum. Masih loading. Oke, ditunggu aja. Coba gue cek satunya loh. Google. Ditunggu aja, Aja ditunggu. dulu. Nah, oke, aku lanjut ya, guys. Google. Kita masuk ke materi. Sing Google. Aku lanjut. Hmm. Set, terus aku set. Nah, oke, kita masuk ke materi. Tadi kita udah jajal di tugas review platform. Nanti yang belum, nggak apa-apa ya, yang tugas platform ya. Nanti bisa di rumah atau Login setelah tidak pembelajaran. ditemukan ya loh. Nah, Sip. kita masuk ke diskusi menemukan font untuk poster motivasi. Istilahnya kita bakalan belajar nambahin font di dalam aplikasi atau software. Nah, tampilkan tahap pertama kalinya. Kita bakalan nambahin font atau tulisan vektor. Ya, ada yang langsung, ada yang desain sendiri ini. Tuh, Tapi ini nggak bisa pokoknya ada diganti. size, ada Komen-komen. Oke, kita coba. Itu pemrograman lah ya. Mari Iya kita nggak bisa coba lah komen di Inkscape diganti. dulu. Nanti baru di Figma. Itu tak bisa. Hah? Iya, kenapa Yuna? Toma, belajar pakai kursi. Nggak bisa lah, bisa menyerah. Kenapa Yuna? Sorry. Enggak. Oh, enggak. Oke. Oke. Nah, di Inkscape-nya
di Inkscape ini kita bisa edit layar ininya kalau kekecilan. View. Terus pergi ke mana ya settingnya? Diedit kah? Resize Pack Selection. Insert Selection mana ya yang ya? Cut Fan Clone, Invert Selection, looks like good, create good, Resize Pack to Selection. Oh bukan. View. Command palette, show height, snapping tool, display orientation, full screen, preview window, object, path. Ku agak lupa nih buat ini. Tapi untuk cara kita biar bisa tambahin teks atau font, itu ada huruf A, ya, A di pojok kiri, itu tinggal kalian klik, arahkan kursornya ke kanvas. Nah, itu dia. Nanti baru kita kasih tulisan. Set, 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 set. Nah tuh HKI. Nah tulisan ini kita bisa edit-edit dengan cara ini. Kita ganti fontnya. Fontnya ada apa aja? Coba kita cari. Ada Microsoft, Tahoma, ada Segue, Variable, ada UI. Nah ini dia. Tuh muncul dia. Nanti kita bisa ganti modenya. Ukurannya bisa kita ganti. Misal 22. Wow. Terus kita bisa ganti-ganti nih di sini lines-nya. Tuh, pixel. Terus dia bagian ininya agak tebal atau enggak ada di sini. Nah, di align-nya gitu ya. Nah, itu untuk menambahkan si teksnya. Oke, di teksnya. Nah, ada size, letteringnya tuh normal atau enggak ada di sini. Set, kita klik 2 kali. Ups, salah. Gitu ya. Oke, dicoba. Ini untuk user Inkscape. Nah, sekarang aplikasi Kak. Oh iya, kalau Inkscape itu aplikasi. Nah, kalau yang pakai Figma, ini aku ajarin juga nih. Jadi, Figma itu alternatif Inkscape. Oke? Teman-teman yang download Inkscape-nya itu error atau tidak bisa dibuka, pakainya Figma yang tadi aku arahkan, yang ini. Nah, halamannya kan seperti ini, kosong ya, yang sudah join atau sudah login. Nah, oke, yang sudah aku tutorin yang tentang pakai si Inkscape-nya boleh dicoba ya. Jadi kita tambahin teksnya dulu. Oke, aku ulangin. Untuk user, ups, sebentar, aku hapus dulu. Aku hapus tulisannya. Set. Nah, gini teman-teman. Para user Inkscape, ya teman-teman, yang bisa buka Inkscape-nya, pergi ke halaman ini, toolbar-nya di pojok kiri. Ini bisa diedit loh. Tuh, bisa digeser-geser. Nah, terus cari huruf A, ya, namanya text tool. Diklik, nanti dia muncul tuh. Terus tulis, misalnya namanya dragon. Tuh. Nah, setelah itu ngapain, Kak? Setelah itu di sini ada pengaturannya nih, pengaturan huruf. Kita ganti hurufnya, guys. Kita ganti jadi 10R Times New Roman. Apakah ada TNR? Nah, ada TNR. Nah, tuh. Dia nanti ada metode-metode lainnya. Bisa di bold sama kita tuh. Terus kita juga bisa ganti-ganti fontnya. Atau ganti-ganti si ukurannya. Atau font size. Misal font size-nya pengen digedein. Nah, kalau udah silahkan klik lagi yang namanya select tool-nya. Klik sekali. Nah, ini dia. Dan baru kita bisa geser-geser.
Oke, itu user Inkscape. Yang Inkscape ada pertanyaan? Dicoba ya, itu untuk yang Inkscape. Sekarang kita nyoba yang di Figma. Nih, buat teman-teman yang pakai Figma, ya, yang pakai Figma yang udah seperti ini layarnya, nanti kan ada yang di atasnya biasanya ya, di bagian atas ini kan, kalau untuk pertama kali ada tulisan-tulisan, itu disilang aja, nanti ada huruf silang di atasnya. Oke? Nah, sekarang untuk yang pakai Figma, silakan teman-teman cari yang bentuknya kayak gini, kayak pagar, namanya frame. Diklik, arahkan ke sini, nih, sampai warna biru gini. Nanti dia bakalan kursor teman-teman jadi plus. Nah, klik kiri tahan, tarik. Set, kita bisa ukur mesti gimana nih kanvasnya. Nanti dia muncul kalau udah dilepas. Set. Nah, gitu ya. Nah, untuk menambahkan teks, ya, teman-teman. Untuk nambahin teks kalau di Figma itu ada huruf T. Nah, kalau di Inkscape dia pakai huruf A tombolnya. Kalau di Figma itu huruf T. Diklik huruf T-nya, diarahkan ke tengah, set, diklik, terus teman-teman ngetik dragon. Nah, kayak gini ya, tuh kan kecil. Tinggal zoom in, set, set, set. Nah, diklik aja, nanti pengaturannya di sebelah kanan. Tuh, ukurannya tinggal diganti jadi 128 misal. Nah, atau ini kegedean nih frame aku 3000. Wow, gede banget. Kecilin aja. Nah, gitu ya. Dragon. Nah, di sini tipografinya bisa kita ganti-ganti, guys. Tuh, ganti-ganti. Iris grown dragons. Tuh, oke? Nah, itu buat yang user Figma. Jadi Figma itu di bagian bawah ya toolsnya. Kalau misalnya Inkscape itu ada di kiri. Oke, gimana teman-teman? Boleh dicoba. Aku tunggu. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyain. Gak apa-apa ditanyain aja teman-teman kalau misalnya bingung. Jadi Figma itu alternatif untuk yang pakai Inkscape-nya nggak bisa. Nah, yang bisa buka Inkscape silahkan dicoba yang kayak gini ya. Gimana? Ada pertanyaan? Bisa? Bisa? Atau ada yang mau ditanya? Nggak apa-apa. Raise hand, apapun itu. Jangan malu-malu teman-teman. Di sesi pertanyaan aku bukanya itu um, tip tuh. Oh, Airin. Oke. Kak ini selesai jam berapa? Di aku selesainya pukul setengah 11. 90 menit sesinya. Oke. Airin. Oke. Airin silahkan klik yang ini. Bentar ya. Aku tandain. Yang ini. Coba diklik. File. Klik. Nah, udah. Nah, ini nanti Airin kelihatan tuh frameworknya. Tuh. Coba klik yang dragon. Klik sekali. Nah, itu Airin di pojok kanan, lihat di kanan. Di kanan nih. Ini lihat nih, lihat panahku. Nah, itu lihat di kanan, itu ada ukuran teks, itu diklik yang 12 itu. Nah, tuh baru muncul dia. Tuh. Itu bisa diketik loh. Betul. Nah, tipografinya itu kan inter. Oh, nggak bisa kayak gitu kalau untuk di. Nah, nggak bisa digedein lewat situ. Cara memperbesar tulisannya pakai yang ini di sini. Oh, kalau itu kan preset, itu bisa diketik kok. Nih, klik angkanya, diklik angkanya. Klik. Nah, terus ketik misal 300. Coba deh. Nah, tuh jadi gede. Diklik dulu. Nah, itu digedein tuh yang itunya. Nah, betul. Nah, enak kan? Kalau di ini di Figma tuh. Nah, ini alternatif, guys. Terus mau ganti fontnya, gaya fontnya. Coba klik yang inter tuh, yang pojok kanan. Di kanan tadi tuh, di sebelah 300, yang atas.
Yang atas salah, bukan itu. Itu Inter, ada bacaan Inter? Inter. Nah, diklik. Oh, ganti tuh. Udah ganti-ganti tuh fontnya. Betul. Nah, lebih enak ya. Tuh. Kalau udah diklik, jangan lupa diklik tulisannya. Tulisan yang pengen diganti. Si fontnya yang mana. Coba ganti lagi itu, fontnya belum ganti. Di tipografi sini, tuh, diklik. Terus scroll coba ke bawah. Ada apa aja tuh fontnya. Scroll. Nah, coba pakai yang itu tuh. Yang Joan. Yang Joan. Diklik yang Joan ya. Klik sekali. Set. Nah, nanti dia berubah tuh. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditulis atau ganti itu fontnya pakai tipografi. Apa nih? Kalau selesai 10.30 di sini 12.30. Betul Aidan. Mantap. Oke, kita lanjut ya. Bisa ya untuk Figma maupun Inkscape. Nah, teman-teman yang pengen jajal Figma pun nggak masalah. Soalnya ini emang nggak ada di materi, tapi aku kasih tahu. Nih, aku kasih tahu. Kalau misalnya teman-teman bertanya, Kak, yang biasa dipakai sama orang dewasa yang buat bikin website tuh apa? Ini, Figma. Terus Kak, kalau misalnya untuk pembelajaran atau misalnya di desain grafis tuh aplikasi desain yang sering dipakai itu apa? Banyak. Jadi kita sebagai desain grafis tuh ada yang namanya gini teman-teman. Pembelajaran memang pakai satu aplikasi, tapi alternatifnya itu banyak. Nah, inilah biar teman-teman yang memang udah terbiasa pakai tab, yang terbiasa pakai mungkin ada yang pakai MacBook Air-nya ya. Nah, kalau di desain grafis tuh kita bisa di mana aja. Apalagi di materi ini. Nah, karena kalau untuk di Figma, aku udah berkecimpung selama 4 tahun untuk Figma. Ya, sudah 4 tahun banget. Jadinya aku bisa ngajarin teman-teman alternatifnya via website. Kayak gini. Jadi nggak perlu install lagi si Inkscape-nya. Kalau misalnya teman-teman Inkscape-nya error. Nah, gitu ya. Nanti untuk kalau misalnya para user Figma ada soal Inkscape, ya, ada soal Inkscape, misal kayak ada tools mana ya yang tools. Bentar, aku buka di tinjauan. Kalau nggak salah tadi ada. Nah, ini. Nah, nanti kan ada yang pakai tools kayak gini nih. Nah, kalau kayak gini, nanti aku bakalan kasih jawabannya aja. Kayak gini nih. Misal pakai ini untuk memperbesar gambar, ubah objek. Oke? Apa nih? Berarti di sini tambah 2 jam, kalau di sana minus 2 jam. Betul. Kita beda waktunya sekitar 2 jam ya, waktu Indonesia Timur dengan yang Barat. Nah, nanti bisa disimpan nih waktunya sama Aidan. Kalau di aku itu pakai WIB, pusat dasar si waktunya. Oke gitu ya. Kita lanjut. Kita pakai lettering tadi, size serta font. Nah, sekarang aku mau ngajarin teman-teman. Kalau untuk ngasih gambar di dalam sini, masih ingat kan cara copy paste gambar dari Google ke dalam si kanvas. Caranya mudah. Teman-teman silakan pilih gambar yang teman-teman suka di Google, misal kucing. Nah, itu tinggal teman-teman cari ini misal ini ya, klik kanan, boleh di-save dulu gambarnya, boleh juga di-copy langsung, copy image. Nah, aku Kak, nggak contohin. bisa didengar Kak. Hujan di sini Kak. Hujan, aku ulangin ya. Oke, aku ulangin ya Meca. Suara aku masih kecil di Meca. Coba volume Meca diperbesar lagi. Volumenya Meca digedein lagi. Coba. Udah paling penuh Kak. Paling penuh. Waduh, aku yang bingung. Di aku udah full juga soalnya mic-nya. Oke, aku ulangin ya Meca. Jadi Meca dan teman-teman yang lain pergi ke Google ya. Pergi ke Google, terus silahkan klik yang namanya gambarnya di copy, copy image, set, terus dipaste di aplikasi Inkscape-nya. Nah, tuh. Terus di bagian Figma juga sama. Yang pakai Figma itu tinggal copy paste aja gambarnya. Misal ini di copy image, di Figma-nya tinggal
CTRL-V. Kak, Kenapa? Ya, gambarnya bebas kan? gambarnya bebas. Kita nyoba pakai tool dasar. Tool dasarnya. Nah, nanti biar teman-teman ke depannya enak untuk pakai yang namanya vector artnya. Tuh. Jadi copy paste gambarnya misal kucing. Nah, aku udah ada dua nih. Tuh. Tool dasarnya. Terus kita bisa ini, memperbesar, perkecil gambarnya. Kalau di game kan, kalau di aplikasi game, kita pengen ngegedein, ngekecilin gambar kan harus cari toolsnya dulu, ya kan? Kalau di Inkscape, kalau di Figma, itu nggak perlu. Tinggal pakai satu tool aja, namanya selector tool. Terus arahkan, arahkan sampai bentuknya kayak gini. Tuh. Oh, perkecil, perbesar. Nah, ini kan bantet ya dia tuh. Masih goyang-goyang gini. Ada tekniknya teman-teman. Tekniknya adalah teknik supaya gambarnya itu nggak pecah atau rusak seperti ini. Itu teman-teman klik ini, terus sambil klik shift. Oke? Sambil tekan shift, tarik. Salah. Pakai apa ya? ALT kah? Oh, CTRL coba. Oh, sambil klik CTRL untuk perbesar perkecilnya supaya tidak rusak. CTRL, tarik. Nah, tuh dia nggak rusak walaupun aku geser-geser. Uh, Kalau dia tidak pakai CTRL nanti begini pas kita resize gambarnya. Tuh. Oke, itu yang ada di aplikasi Xcap. Kalau di Figma gimana, Kak? Di Figma itu udah ada sudut. Nah, sudutnya tinggal ditarik aja di ujung. Nah, dia tidak akan rusak. Oke, dicoba teman-teman. Kalau ada yang kesulitan, silahkan Udah raise hand dicoba, atau Kak. boleh, silahkan Meca. Kita belajar pelan-pelan. Kita belajar basic tool dulu. Copy paste gambar, cara pakai si ini, kita kenal-kenalan ya. Dan di Inkscape pun sama tuh. Oh. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman. Yang aplikasi Inkscape-nya nggak bisa, aku kasih alternatif dan aku ajari juga. Kebetulan sama. Kebetulan sama. Yang satu berbasis website, yang satu berbasis aplikasi. Nah, dicoba. Dicoba. Kalau nggak bisa, silahkan ditanyakan, share screen, nanti aku pandu. Nah, kebetulan materinya itu tentang teks hari ini. Masih tentang teks tuh. Non-standar, poster atau situs web. Tuh. Gimana? Sudah, teman-teman? Udah. Udah. Wih, Airin bisa nih. Oh, pakai game ya? Wih, udah jadi ini. Airin sudah. Oke. Boleh di stop? Airin, ini. Oh, Meca, coba. Ku cek punyanya Meca. Sebentar. Coba, Meca. Copy paste gambarnya. Oh, udah. Wih. Keren, Meca. Bisa ya. Berarti aman nih. Oke, aku lanjut ya, guys. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Aku lanjut, guys. Kalau ada pertanyaan, silakan di raise hand aja. Dan on mic. Jangan khawatir, teman-teman. Oke. Nah, sebentar. Aku lanjut ke materi. Nah, terus Coach, teman-teman. coach. Ini enaknya. Kalau Figma, itu teman-teman gak usah di save filenya. Ini aku ajarin save file ya. Save file. Di Figma, ya, para user Figma, itu gak perlu save file. Gak perlu save file untuk projectnya. Jadi yang penting internet teman-teman stabil, dia langsung auto save. Contoh kayak gini. Lihat ya, lihat nih guys. Set, aku tutup Figma-nya. Terus aku buka lagi Figma. Set, Figma Collaborative Interface Design Tool. Diklik ke halaman utama Figma, ya. Pergi ke All Project.
Project teman-teman ada tuh. Set. Figma. Tidak perlu save file, yang penting koneksi teman-teman stabil. Maka gambar dan project teman-teman masih ada. Itu Figma. Oke. Sekarang Inkscape. Inkscape sama kayak game. Harus filenya di-save supaya project teman-teman tidak hilang. Di save as. Set. Dia bakalan menggambarkan seperti ini toolnya. Nah, pilihlah folder mana yang bakalan teman-teman pakai untuk save filenya. Misal aku pakai yang desktop. Terus klik yang library mana ya, download. Nah ini dia, aku di download. Diklik foldernya, di open, baru di save. Set. Nah, ini Inkscape. Di download. Mana dia? Oh ini dia. Tuh. Dia akan tersimpan di sini. Jadi ketika teman-teman tutup aplikasi Inkscape-nya, misal file open, di open, terus di download, nah drawing, tuh dia muncul, baru di open. Set, nah ada dia, gitu ya. Cara save file, cara open filenya kalau di Figma dan Inkscape seperti itu. Oke, ini aku ajarin basic toolnya dulu. Ini sangatlah penting supaya teman-teman tidak perlu editing ulang. Ada pertanyaan? Gak ada? Aman ya? Oke. Coach, Oh, gimana tuh Yuki? kalau mau salin gambarnya ke Figma gimana? Oh, ke Figma. Oke, aku stop share screen. Boleh Yuki share screen. Aku bantu. Nah, yang udah bisa, silahkan coba-coba nih toolsnya. Haula, kayaknya cepet nih belajarnya. Coba dicoba-coba tuh Figma. Toolsnya banyak ya. Kalau dilihat tadi. Izin minum. Silahkan Meca. Ah, aku bantu punyanya Yuki. Bentar. Nah, Yuki pengen copy paste gambarnya ke Figma, betul? Ya, Ya, coba Yuki klik kanan, gambar naganya. Klik kanan, terus salin gambar di bawah. Di paling bawah ada aku bacaan salin gambar. Di paling itu salin gambar. Tuh, diklik sekali, terus pergi ke Figma-nya. Buka Figma-nya. Coba. Betul? Diklik. Sebentar, di aku nggak muncul Figma-nya. Nah, zoom out. Di zoom out. Di zoom out. Oh, oke. Oke, di zoom out. Bisa nggak di zoom out? zoom out itu di mana? Di keyboard, klik CTRL. Udah? CTRL-nya tahan. Terus scroller mouse-nya yang ini di scroll ke belakang. Coba. Sambil CTRL ditahan. Nah, terus. Nah, oke. Zoom in lagi kejauhan. Kejauhan. Nah, coba sekarang klik di luar, di mana aja, klik di luar, terus CTRL V, Ah, CTRL V, paste, izinkan. Nah itu ada. Nah itu ada, aman ya. Nah, Yuki pengen pakai mode gelap nggak? Biar tampilannya ini nggak putih. Atau udah nyaman dengan tampilan seperti ini? Aku ada dua opsi. Oke, aman ya. Frame itu untuk nambahin file baru. Nah, kotak baru. Dipindahkan ke sana. Nah, wih, udah ya. Udah bisa nih Yuki. Gampang ya. Nah,
Boleh di stop. Aku lanjut materinya, guys. Oke, aku lanjut materinya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Terus teman-teman, ada materi lain selain kita pakai yang tadi, ya. Selain kita pakai yang tadi, kita ada yang namanya membuat teks non standar, ya. Teks non standar itu kita cuman berkecimpung atau ganti gaya-gayanya, gaya si teksnya nih jadi bagian dari tata letak ya kayak gini nih. Non standar atau istilahnya mah teksnya ada gaya-gayanya. Nah, coba kita cek. Itu disebutnya lettering. Tuh. Coba sebentar. Kita coba kita cari ide. Oke, image paste. Oke, udah terus. Oke, oke, sebentar ya. Aku cari dulu palet. No preset. Oh, oke. Sekarang kita pakai pen tool, guys. Nah, ini dia. Materi dasar pakai vector art. Materi dasar pakai vector art nih. Vector art dalam ibaratnya itu pakai yang namanya pen tool. Coba kita cari. Aku buka yang namanya Pinterest. Sah. Aku buka yang namanya Pinterest. Nah, aku cari font style. Font style. Alfabet. Kita belajar tentang namanya tracing. Belajar namanya tracing. Nah, di tracing ini, aku kasih tahu ya teman-teman. Di metode tracing ini, kita bakalan ngeduplikat berdasarkan gaya, font, maupun em, apa ya bentuk dari karakter utama supaya menjadi hasil punya kita. Ya, itu teknik vector art. Nanti banyak banget tentang vector art tuh kayak gimana. Jadi kita belajar ininya dulu, terbiasa pakai yang namanya pen tool. Oke? Teman-teman nggak perlu pakai pen, hanya cukup pakai yang namanya mouse ya. Kalau di desainer vector art itu, atau yang pakai yang namanya itu iPad, itu boleh pakai pen ya untuk menggantikan yang namanya mouse. Nah, kita ambil salah satu font. Misal aku ambil fontnya yang sederhana. Kita cari yang sederhana. Mana ya? Oh, ini bagus nih. Nah, seperti biasa ya. Kita klik kanan, copy image, taruh di Inkscape. Yang ini aku hapus dulu. Sini aku cetar. Nah, set, set, set. Apakah bisa di crop? CTRL-V. Terus aku mau crop gambarnya. Crop gambar. Gradient, mesh tool, selection tool, select all. Aduh, kesetrum. Crop or image, stroke style, mesh style, stroke style, pen style, fill. Oh, tidak ada. Oke. Sekarang aku mau tracing si gambarnya. Nah, ini dia bedanya vector art sama gambar bitmap. Kalau vector art dia tidak akan pecah gambarnya. Nih, aku zoom ya. Tuh, kelihatan ya pixelnya. Kalau misalnya gambar biasa. Nah, kalau vector art itu tidak akan pecah. Contoh gini. Aku pakai yang namanya pen tool. Di pen tool, aku tracing seperti ini. Set, arahin ke sudutnya, terus tarik kayak gini. Set.
Nah, oh ini ya ke tengah. Nah, setelah itu sudut lagi. Set, tarik. Sambil tekan shift, tarik si ininya ke tengah. Kayak gini. Nah, klik lagi, tarik, tarik ke tengah. Nah, klik sudutnya, sambil klik kiri tahan, ditarik. Habis itu tekan shift, tarik ke tengah, lepas. Nah, gitu ya. Nih, aku praktikkan dulu. Versi cepatnya. Set, set, set. Terus ke sini, tarik ke tengah, tarik ke sini, seperti ini, ditarik ke tengah, diklik, diklik, sambil tekan shift, sampai nyambung lagi. Nah, jadi dia. Lihat nih. Tuh. Jadi kan teman-teman? Dan dia nggak bakalan pecah kalau di zoom. Tuh, perbedaannya. Tidak zoom. Kalau di zoom. Kak, Beda sama gambar biasa. Tuh. Ya, gimana? Tadi ada pertanyaan? Cara masih ngopinya. cara ngopinya gimana? Copy Cara paste copy apanya, teman-teman? gambar gitu. Gambarnya, gambarnya, cara copy gambarnya Yuna, betul? Oke. Oh, Yuna pakai Figma ya? Tadi. Nanti aku ajarin. Yang pakai Inkscape, ada pertanyaan? Cara pakai ininya? Toolsnya, teman-teman? Yang pakai Inkscape? Cara pakai toolsnya. Kita pakai tools namanya ini ya. Nah, habis ini aku ke Figma. Jadi kita belajar santai, pelan-pelan. Yang pakai Inkscape, itu tadi pakai yang namanya ini, pen tool. Metodenya simple. Kalian klik titiknya dulu, misal gini. Nah, nanti dia akan keluar kayak gini. Nah, habis itu diklik kiri, tahan, baru digeser. Tuh, nanti si tools ininya muncul. Terus teman-teman, kan kalau misalnya kita lepas gini, nah dia langsung begini nih. Kita nggak bisa edit-edit. Nah, cara editnya itu, ketika kalian klik ini, klik kiri tahan, sambil tarik si kurvanya, sambil klik shift, ya, shift di keyboard, tarik ke atas sampai ke tengah-tengah sini nih, yang kotak. Baru dilepas si klik kirinya. Shift-nya lalu dilepas. Nah, nanti dia baru bisa narik lagi. Itu ya. Klik kiri, tahan, baru muncul. Tuh dia. Itu ya. Ini untuk yang pakai Inkscape. Materinya ada di sini. Nah, aku scroll, ini dia. Dia pakai yang namanya pen tool dan mengikuti gambarnya kayak gini. Nah, terus kita bisa kayak gini nih. Ya. Ini yang pakai Inkscape. Oke. Nah, ada pertanyaan yang pakai Inkscape? Ada? Kalau tidak ada, aku ke Figma. Tidak ada ya? Aman? Aman? Oke, aku anggap aman. Sekarang kita pakai yang Figma. Yang ini. Nah, yang Figma, aku copy paste gambarnya. Ya. Cara copy pastenya gini guys. Kalau di Figma. Cari gambar di sini. Diklik kanan. Ya. Klik kanan si gambarnya. Terus di copy. Copy image. Setelah di copy image, silakan ke Figma, klik kanan lagi. Apakah ada bacaan paste? Nah, ada tuh.
paste here. Dia muncul. Nah, gitu ya. Tadi Hyuna ya, cara copy paste. Coba ulangin lagi, Kak. Apa? Ya gimana? Sorry, Ulangin lagi. Masih agak bingung. masih agak bingung. Oke, boleh. Jadi Hyuna, caranya itu silahkan Hyuna klik kanan di tab atau mana Siap. ya ada bacaan salin. Apakah ada salin di sini? Oh, kalau enggak Hyuna boleh share screen. Aku stop deh share screen-nya. Hyuna boleh share screen. Hyuna boleh share screen. Pergi ke bagian Google-nya. Nah, pilih salah satu gambar yang Hyuna pengen copy. Yang mana? Misal, diklik salah satu. Nah, terus ketik font. Ketik font. F-O-N. Nah, kucing boleh. Diklik salah Ini satu. aja. Nah, itu ada titik 3 tuh. Boleh dibuka. Di atas tuh ada bacaan apa aja, Yuna? Tak bacain ya. Ada Roblox warna pink. Unduh gambar, coba. Pakai unduh gambar. Udah. Terus. Di sini cuma ada salin tautan. Diunduh aja. Ini udah. Aku Udah tutup. diunduh. Nah, sekarang Yuna ke file, file manajernya. Aku nggak terbiasa pakai iPad. File manajernya yang mana, Yuna? Tempat nyimpen file. Larinya kemana? Coba, Yuna. Nah, itu ada tuh. Nah, yang itu Ya, salin. silahkan salin. Nah, Hmm. salin. Betul. Salin di sini. Udah, habis disalin, pergi ke browsernya, ke Figma. Belum aktif. Ke Google-nya. Di Google, terus ke Figma. Nah, Bukan kamu. terus, bentar, aku cari klik kanannya dulu kalau di Figma. Udah, ini paste, paste. Ada Pasti. paste, Iya, izinkan. izinkan. Oh, coba lagi, izinkan. Tutup balon atau overlay apapun, izinkan. Sebentar. Itu tuh balon nomor lain, apa ini? Coba Hapus aku dulu. stop share screen-nya Hyuna dulu. Coba aku stop share screen-nya Hyuna, ya. Hapus aja. Nah, coba Hyuna sekarang paste, bisa nggak? Ya tadi. Balik sini. Hmm. Bisa? Paste. Hmm. Paste. Masih kayak gitu ya? Hmm. Nah, paste. Bisa? Apa enggak? Kalau enggak, aku bantu. Belum. Belum. Coba boleh share screen lagi. Coba kita pakai Mau cara kedua. ini. Bentar. Heeh. Coba kita pakai cara kedua. Sudah tapi kok bentuknya Kak, bukan gambar loh Kak. Oh, gimana gimana? Coba di share Sudah screen tuh. lagi, Yuna. Circle lagi Kak, circle. Heeh, share screen lagi. Tadi aku coba tutup takutnya dia ada balon chat itu yang tadi. Jadinya ngedeteksi Figma-nya nggak bisa dipaste. Nah, coba dipaste ulang. Nah, coba ke bagian Google-nya lagi. Oh, ke itu Figma kan di pojok kiri, Yuna diklik tuh yang untitled di atas kiri-kiri. Ini aku mana ya? Yang buat coret-coret itu hilang lagi nih. Ah, bukan itu. Di pojok kiri yang di bacaan untitled. Coret-coretnya mana ya, guys? Kok di aku nggak ada? Coba ya. Ntar. Oke. Yuna coba ke bagian yang ini. Nih, ada nggak? Tuh.
Yang aku ada gak? Yang aku coret tuh. Yuna, tes. Ada suara aku? Ini nih, Ada? ini nih, yang Hmm, bagian atas nih, yang kiri nggak nih. ada. Nggak ada itunya Kak Dimas. Nggak ada. Oh my God. Hmm, ada yang kayak ini nggak? Ada bacaan untitled di layar Yuna di kiri? Udah, Oke. Oh, bentar, udah. di refresh ya. Aku pencet. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dicoba lagi, dibuka lagi projectnya. Tuh, diklik. Heeh. Ini aku nggak bisa coret-coret di layarnya Yuna soalnya. Nah, Oke, itu ada bacaan untitled di kiri. Ada bacaan untitled. Arahkan Aku sih kursor nggak Yuna. bisa. Aku cuma bisa mau ngomong. Ada? Ah, itu di atasnya ada logo kan? Kayak logo tuh. Heeh, Nah, logonya diklik tuh, logo Figma-nya. betul. Nah, Hmm, itu ada file. Oh, hai. Di situ ada bacaan. Oh, flash image. Coba, Hmm, flash image. nanti Betul. udah Nah, itu kucingnya. Diklik yang kucingnya. Selesai. Mana dia? Mana dia? Kucingnya. Selesai. selesai. Nah, coba Yuna klik file tuh di kiri samping aset. Nah, oh iya, kemana kucingnya ini? Sebentar, sebentar. Sebentar ya guys. Di Figma harusnya flash image, misal ini di open. Oh, oke, aku tahu. Coba diklik ke tengah, klik tengah, tengah layarnya, diklik, Yuna. Flash all, flash all. Wah, nah itu dia. Dikecilin aja, di zoom out, di zoom out. Oh, bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Zoom out dulu. Di zoom out, Yuna. Yang mana? Di zoom out dulu gambarnya. Nah, tuh muncul dia. Nah, di situ ya cara ngecilinnya no. Nah, gitu ya caranya. Jauh. Nah, tuh bisa. Mudah ya. Nah, oke. Boleh di stop share screen. Aku lanjut. Ya, Oke, udah. boleh di stop share screen. Udah bisa nih. Nah, set. Sekarang aku mau ngajarin teman-teman yang pakai Figma cara pakai pen tool. Tadi yang Inkscape bisa ya. Yang pakai Inkscape tadi udah aku jelaskan. Cara untuk tracing pakai alat yang namanya pen tool. Nah, kalau misalnya belum terbiasa ya pakai pen tool, boleh dicoba-coba di rumah. Gampang banget kok pakai pen tool. Aku juga belajar pakai pen tool tuh hampir 3 bulan untuk terbiasa. Jujur, kalau untuk awal-awal iya memang susah. Namun kalau misalnya sering berlatih maka akan mudah. Nah, oke. Aku lanjut yang di Figma. Caranya gini, di copy image, terus aku ke Figma, paste gambar. Nih, paste here. Nah, untuk yang di Figma, caranya gini guys. Pakai yang tombol atau ini icon, namanya pen di bawah. Di bawah si ini. Nah, ketika diklik, nanti dia berubah. Sekarang waktunya tracing. Kalau Figma, kalian tinggal klik-klik aja sudutnya. Gini, 1, 2, 3, 4. Tinggal klik aja sudut-sudutnya. Nanti melengkunginnya belakangan kalau di Figma. Nih, kalau di Figma belakangan. Set, set, set. Diklik-klik aja sudut-sudutnya. Nah, sampai ketemu. Nah, sekarang cara biar ininya melengkung atau munculin kurvanya, itu kalian klik yang bagian atas ini. Move. Nah, setelah klik move, klik arahkan kursornya ke sekitar sini. Jangan yang titik ini ya. Sekitar sini.
sambil tekan CTRL. Nah, atau ininya dimunculkan. Nah, klik yang ini nih. Band namanya. Nanti tinggal tarik. Set, set. Tuh, set. Nanti disesuaikan sama teman-teman. Nah, kayak gitu tuh. Set, set, set. Namanya pakai band. Nah, ini kan ada ininya nih. Ada tangannya. Tinggal giniin. Ups, diganti dulu pakai ini. Nah, tuh. Sesuaikannya di sini. Mudah ya? Pakai band, ganti lagi. Set. Terus tarik lagi. Set. Ganti modenya pakai yang ini. Move lagi biar kita bisa pakai si tangannya. Nah, tuh. Terus kita pakai ini. Set. Set. Ini aku mode cepat. Tarik lagi. Tarik lagi. Kalau udah yang ininya digeser aja. Tuh. Baru kita kasih warna. Kasih warnanya di kanan. No, namanya fill. Tambahkan warna. Nah, baru deh jadi. Gitu ya? Gimana? Mau diulang? Yang pakai Figma? Mau diulang? Boleh, aku ulangin. Yang pakai Figma, aku ulangin lagi. Nah, aku crop gambarnya dulu. Yang pakai Figma, ini aku ajarkan caranya pakai pen tool. Cara pakai pen tool itu sederhana. Ada 2 step aja sebenarnya. Pertama, kalian cari dulu sudutnya. Nanti bengkokannya nanti aja. Bengkokannya belakangan. Sampai kalian ketemu titik-titiknya dulu. Nah, taruh titik di setiap sudut. Misal ini sudut lancipnya. Satu. Ini ada sudut lancipnya. Terus ini sudut lancipnya. Nah, sudut lancipnya. Ini sudut lancipnya. Tuh, kayak gini ya. Nah, diklik-klik aja. Klik sekali, lepas. Klik sekali, lepas. Klik sekali, lepas. Klik sekali, dilepas. 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 Sampai ketemu titik akhirnya atau titik awal. Baru kalian klik si titik awalnya. Nah, biar terhubung. Setelah terhubung kayak gini ya, teman-teman, nanti akan ada tools baru di atasnya tuh, kayak gini. Nah, di tools barunya ini, baru teman-teman pilihlah yang namanya ini, move. Nah, move untuk apa, Kak? Move itu fungsinya untuk memakai yang namanya tangan-tangan ini nih. Nih, ini namanya tangan ya, bukan lengan yang kayak punya kita, tapi di dalam vektor R itu punya lengannya tersendiri di kiri kanannya. Nih, lengan 1, lengan 2. Nah, cara untuk menggeser-geser lengannya itu pakai yang ini. Nah, sambil tekan CTRL atau yang pakai iPad kan nggak pakai mouse ya. Itu teman-teman pakai yang namanya ini, blend. Band namanya. Diklik yang ini untuk menggeser si garisnya. Tuh. Setelah pakai band, pakailah yang namanya ini, move-nya. Untuk gerakin si tangannya, biar lebih presisi nih. Tuh, tuh kayak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, cara untuk memunculkan lagi, misal ini, Kak, aku keluar dari ininya. Klik garisnya aja, guys. Klik 2 kali. Sampai muncul toolsnya nih. Tuh. Lihat ya, nih. Aku klik sekali kan dia nggak muncul ya garisnya. No, yang itu di atas. Silakan diklik 2 kali aja si garisnya. Sampai muncul kayak gini. Nanti baru tuh titik-titiknya keluar lagi. Gitu. Simple, simple. Coba, coba. Ayo dicoba guys. Dicoba nih. Set. Kita belajar yang namanya pakai pen tool untuk materi vektor. Nah, dicoba. Set, set. Nah, gitu ya. Ayo dicoba guys.
Dicoba dulu, dicoba-coba. Kalau ada yang kesulitan, silahkan ditanya. Nanti aku cek kira-kira kesulitannya di mana, gitu ya. Nah, Udah temenan sama mereka ya. nanti udah selesai. Tuh, udah jadi huruf H-nya. Kak, Ya, gimana? aku mau coba boleh? Boleh dong, silahkan. Aku Silahkan share dicoba. layar Boleh ya. sambil share screen, Yuna. Aku stop punya aku. Tapi kenapa ya aku kalau misalnya eh ini nggak ada apa namanya anotasinya? Kak, Iya, Meisha. Kenapa? tugas Meisha udah bener belum? Oh, coba Meisha sambil share screen. Aku sambil ngecek punya Hyuna. Oke, coba Hyuna cari gambar lagi, tulis font, style font. Aku udah buat chat lagi tuh. Wih, Gio keren banget tuh. Coba, udah bikin chat baru lagi. Meisha, wih, Meisha udah bisa nih bikin fontnya. Udah bener. Wih, keren. Berarti udah bisa ya pakai yang namanya tool fontnya. Iya gak, Meisha? Iya. Mantap. Bintang 5 untuk Meisha. Sip, boleh stop share screen. Aku cek punya Hyuna. Coba Hyuna Jadi ketik periksa. font atau huruf Benar. estetik. Coach, Yuk, Yuki, kenapa tuh? Ada kan closing gimana cara ngapus panggil bunda. ininya? Hapus apa tuh? Toolsnya. Panggil bunda. Coba di share screen, Yuki. Panggil bunda. Nah, ambil dulu satu, Hyuna, yang mana aja bebas. Disimpan terus dipaste ke Figma-nya. Coba. Nah, Yuki, coba. Aku cek di share screen nih. Hari ini Yang kita ini. belajar seperti ini. Basicnya. Oh, bentar. Yang Itu ini kak. gambar. Nah, habis itu paste gambarnya. Cara ngehapus apa nih, Yuki? Cara ngapus tools yang udah ada di gamenya. Di GIMP? Di Inkscape mungkin? Apa Figma? Yang di Figma. Oh, yang di Figma. Cara hapusnya ya. Coba di share screen, Yuki. Yuna klik yang logo Figma-nya tuh yang di atas kiri yang dibaca untitled tuh. Ah, terus coba ke bagian file. Nah, place image. Nah, diklik sekali selesai. Klik di tengah. Nah, tuh muncul. Zoom out, di zoom out, dikecilin tuh. Zoom out terus sampai kelihatan sudut di atas tuh. Zoom out lagi, zoom out, bukan zoom in. Nah, tuh dikecilinnya di situ. Nah, nah, Yuki ini mau apa? Dihapus. Ngapus ininya. Cara hapusnya CTRL Z. Kayak gimana? Eh, di keyboard ada huruf CTRL, Ada? CTRL. Diklik sambil tekan Z. Bisa? Atau Yuki klik yang bagian ini. Nih, yang aku tandain. Tuh, Tabung kan? yang itu. Hah? Hmm. Nah, sekarang delete. Backspace. Bisa nggak dihapus, di delete? Itu. Atau nggak bisa. Pelan-pelan. Airin kenapa ini? Oh, Airin lagi nyoba nih. Makai si sudut-sudutnya.
Kenapa nih, Airin? Mau ke sananya? Gak bisa langsung ke kanan, harus ikutin polanya. Nah, Yuna udah nih. Nah, Yuna sudah. Copy paste gambarnya. Oh, Mecha juga. Coba Mecha, aku cek. Wih, Mecha udah jadi ini. History. Kak, habis kayak gini gimana ya? Sebentar, aku ke Yuna. Habis kayak gini, sekarang Yuna pakai pen tool. Nah, itu udah diklik, sekarang arahin. Nah, tuh dicoba-coba ya. Nah, oke teman-teman. 10.33. Kita lanjutin di minggu depan, guys. Gak apa-apa, yang masih kesulitan nanti minggu depan aku ajarin lagi pakai pen tool. Oke? Karena Coach, sudah 10.33. Ya, kenapa, Yuki? kalau mau mewarnainya gimana kalau pakai Dimas, sebentar. Oke, oke. Cara warnainnya itu nanti itu pakai yang namanya fill tuh di pojok kanan, Yuki. Tuh, namanya fill. Tuh. Itu untuk mewarnainya, biar dia ada warna. Oh, Nah, warnanya diganti. Simpelnya gitu. Oke, udah pukul 10.03, guys. Wow, kita mau penutupan. Nanti, Kak Dimas, ya, kenapa, Mesha? sebentar. Kenapa tuh? Hah? Kenapa, Mesha? Resya hari ini terakhir, pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Oh, pertemuan terakhir. Makasih ya Kak Dimas. Sama-sama, Mesha. Semangat ya untuk belajar terus dengan ilmu yang udah didapat. Nanti kalau misalnya Mesha ada kabar atau misalnya ada kendala, boleh ditanya aku. Oke? Itu ilmu yang bisa aku sampaikan juga. Terima kasih juga ya, Mesha. Oke Kak Dimas, terima kasih ilmunya. Iya, Mesha. Oke, teman-teman. Aku mau penutupan nih. Yuki, boleh di stop share screen. Kita penutupan. Udah 10.34. Udah lewat banget. Oke, aku stop share screen. Nah, oke teman-teman. Yuk, boleh on cam kita penutupan. Gio? Nah, oke guys. Kita penutupan dengan foto bersama dulu untuk absensi juga. Oke semuanya. Gaya bebas. Satu, dua, Aidan. Tiga. Oke, mantap teman-teman. Sip. Itu aja ilmu yang bisa aku sampaikan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Untuk Meisha, semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat. Sama aku mohon maaf ya bila ada kata yang kurang enak atau misalnya penjelasan aku Aku juga kurang ini. terakhir Kak. Ah, enggak, masih ada minggu depan nanti kita Mecha. Minggu depan hari Sabtu kita ketemu lagi. Hari Minggu pukul 9 ya, seperti biasa. Kita lanjutkan yang tentang vector art. Oke? Itu terus aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat beristirahat dan juga jangan lupa yang di Algo Novanya boleh dikerjakan dan juga dijajal-jajal lagi nih cara pakai pen tool, cara pakai ininya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke? Sip. Dadah semua. Terima kasih.